di Pendopo Bupati Kabupaten Cirebon 21 Februari 2023 diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Dan ini adalah momentum kesadaran bersama untuk bangga dan berdaya menggunakan bahasa Cirebon. Sehingga acara peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional kali ini yang digagas oleh Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon atau DKKC berupa seminar yang diikuti oleh 300 guru pengajar bahasa Cirebon yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam seminar ini memberikan paparan dari para narasumber seperti Dr. Haji Casta MPD, Dr. Eva Nur Aropa MHum, Ferdiansah dari Kemenko PMK, dan acara seminar dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Dr. Deni Nur Cahya, STMSI. Kang menggagas kegiatan seminar iki ya DKKC dan sapara kanca. Mugi kegiatan iki dari salah sawijine kegiatan kanggo ngermeni bahasa daerah khususnya bahasa Cirebon. Para peserta seminar kang kula hormati, mungkin iku kang bisa kula sampaikan tentang seminar iki mugia merengeti atau peringatan Dina Bahasa Ibu Internasional bisa ngelingaken ning kekayaan bahasa lan budaya kita supaya aja nganti punah. Selanjutnya karo diawali ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Dina kieu tanggal 22 Februari tahun 2023 seminar merengeti Dina atau Dinten Bahasa Ibu Internasional secara resmi kula buka. Matur suwun, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron MAG dicap dan ditandatangan. Para rawuh ingkang kula hormati, minangka rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, semoga sarang-sarang dedonga ingkang pada dipimpin dumateng Mama Dr. Haji Casta MPD disumbangaraken. Para rawuh ingkang kula hormati, monggo sesarengan kula panjenengan sami dedonga mugi-mugi acara niki angsal keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah wal Bismillah. Al-Fatihah. Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalmalikal karim wa li sultanik. Afwa wal afiyat wal muafata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Mama Mimi ingkang kula ajeni, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menemani Bapak dan Ibu menghabiskan yang ada pada kotak berwarna merah sambil menunggu para narasumber dari siang mungkin tepuk tangan dulu kangge sing berat badannya luwi Mama Waklan, mangga siap Mama Waklan. Wonten penjalukan ada Sun besuk Maria Iman yen wonten grananisasi srengenge kembar lelima lintang alit gumlaring siti sawiji tanah nauri mung sirah lawan isun mati
tia mungging suarga naraka bareng leboni akhir zaman bencang belah lawan sirah Aja ninggala wapisun Mama apa? Syukur Lakinya apa itu? Kita ketahui bahwa di Cirebon, Kabupaten Cirebon, bahasa ibu yang dimiliki oleh bapak dan ibu juga peserta didik bapak dan ibu ada bermacam-macam. Lebih-lebih perkembangan sekarang. Ada bahasa Jawa Cirebon, ada bahasa Sunda. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita menggunakan tengah-tengah saja bahasa Indonesia. Dina bahasa embok sejagat, hari bahasa mimi internasional, ya bahasa kula lan panjenengan sami nalika ceprot brojol dikenalaken bahasa ana sing Sunda ana, sing Jawa ana. Panitia nyuwun maklum, apalagi mama didik tepi-tepi saking Jakarta, lamun ngomong bahasa Cirebon atau bahasa Sunda bisa Sunda, tapi bisa lemes des. Komunikasi. Mengapa kita memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional, Bapak dan Ibu? Judulnya seminar merengeti dinten Bahasa Ibu Internasional. Merengeti itu pada karo memperingati, mingeti, mingerteni, bukan mingerteni. Mingerteni sama, artinya sama. Memperingati dan Sunda nyatu mieli. Kalau sekarang yang hadir belum eli berarti belum siluman. Diketahui bahwa Pantura, daerah Pantura itu murni berbahasa ibu, bahasa Jawa Cirebon. Pertengahan itu Jawa campuran, ada yang Sunda, ada yang Jawa, seperti misalnya di Pabuaran, padahal aslinya geni mungkin jadi goni, nah yang gitu. Merun. Koordinasi revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, Kemenko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyampaikan paparan untuk Bapak dan Ibu dan untuk kita semua, yaitu upaya pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah di Cirebon. Karena ini adalah boleh dibilang dari sekian banyak kabupaten kota di Cirebon termasuk yang masih sampai saat ini memperingati Hari Bahasa Ibu dengan sangat hikmat. Terima kasih. Mohon tepuk tangannya dulu, Pak. Nah, baik Bapak Ibu, supaya tahu sudah kita punya desain besar olahraga nasional gitu ya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan bahasa sendiri itu yang menangani langsung adalah Kementerian Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi. Salah satunya ada dua kemampuan literasi warganya. Karena dengan literasi kita bisa memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Seperti itu. Dengan literasi kita jauh dibebaskan dari serbuan hoax dan disinformasi seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, di mana potensi pengembangan bahasa di Indonesia itu ada di prioritas nasional di RPJMN 2020-2024, ada di kegiatan prioritas namanya pengembangan, pembinaan, perlindungan dan pemanfaatan. Ada bahasa Indonesia, bahasa
masalah daerah serta sastra. Silakan Mas Imam. Nah, nanti kita akan coba breakdown Bapak Ibu kira-kira implementasinya seperti apa di daerah. Kemudian juga bagaimana merevitalisasi bahasa daerah itu agar memiliki kita sebagai pemakainya itu bangga seperti itu. Baik, silakan Mas Imam. Karena tidak terlihat, saya maju aja langsung. Untuk bicara bahasa, kita mendekatkan ini terhadap sektor keluarga, pendidikan keluarga, kemudian pendidikan di masyarakat, dan di satuan pendidikan. Artinya pendidikan, pengembangan pembinaan bahasa itu harus langsung dari lingkungan terkecil, lingkungan keluarga. Kemudian masuk ke satuan pendidikan yang nantinya istilahnya memperkenalkan anak-anak yang masuk ke dunia pergaulan atau mereka mempersiapkan diri untuk kemampuan bahasanya semakin baik. Karena literasi itu salah satu yang paling krusial adalah kemampuan berbahasa. Dimanapun, bukan cuma hanya di Cirebon, dari Aceh sampai Papua, wilayah barat, penuturnya banyak, bahasanya sedikit. Di wilayah timur, penuturnya sedikit, bahasanya banyak. Makanya di Papua, di Maluku, di NTT, itu bahasanya mungkin satu suku bisa lebih dari satu bahasa. Tapi semakin berkurang penuturnya, bahasanya lambat laun akan kurang. Nah, oleh karena itu bahasa Cirebon bagaimana nih? Sastra Cirebon bagaimana nih? Nah, ini menurut pandangan saya, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan ekspektasi hasil yang kita inginkan, supaya ketika kita hadir di sini kita bisa membawa hasil. Begitu. Nah, nanti kita bahas. Kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahun terakhir, Bapak Ibu mungkin di sini banyak yang guru-guru ya. Ibu tahu nggak? Kalau kita saat ini hampir semua kementerian dan lembaga bicara tentang literasi, bahkan itu mengerjakan dan mengajarkan literasi langsung kepada peserta didik. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu sinergi supaya semua program literasi itu bisa dikendalikan dalam satu aturan, sehingga semuanya bisa fokus dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Bapak guru, 300 orang tepuk tangan. Ibu-ibu dan bapak guru yang saya berharap galau dengan kondisi bahasa Cirebon. Kalau galau itu nanti ada kemudian pengen diberesi, pengen dirawat. Nah, kalau galau, saya berharap ibu-ibu semua, ibu guru semua dan bapak guru ini galau. Bagaimana ini caranya kemudian mengajarkan bahasa Cirebon di anak didik? Karena apa? Kadang-kadang kayak beli anak bahasa Sunda ya Bu ya. Ibu lulusannya dari mana? Belum lagi saya bertanya, ini pendidikan yang mana yang kemudian menyediakan lulusan yang siap untuk menjadi tenaga-tenaga pengajar? Saya nggak tahu Mas Made, Cirebon punya belum jurusan sastra Cirebon? Nggak ada. Ngaku gede Cirebon, tapi jurusan sastra Cirebon nggak ada. Gimana? Itu nanti kita minta ke Mas Ferdi dan yang lain, ada Pak Kadis semua, untuk bagaimana supaya ada dibuka di perguruan tinggi jurusan sastra Cirebon, sehingga si ngajar nggak boleh kelabakan ya Bu ya. Ande buku per individu, tetapi harus kolektif bersama-sama gitu. Sehingga revitalisasi itu bisa berjalan. Karena apa? Kita sepakat ya bahwa kemudian revitalisasi bahasa Cirebon itu sesuatu yang niscaya. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Kudu dilakukan. Ada Pak Kadis, harus dilakukan. Tidak boleh tidak bahwa kita harus melakukan revitalisasi bahasa Cirebon. Mau jejak kita hilang? Tidak kan? Tidak mau kita kemudian gitu kan. Identitas kita mau hilang, atau kita dianggap sebagai daerah yang minim hazanah pengetahuan bahasa. Mau? Gaya kita selalu merasa besar dengan sejarah kita, tetapi kadang-kadang kita lupa yang membesarkan kita itu salah satunya adalah bahasa. Maka kemudian mulai sekarang kita sadar, mulai sekarang diniati untuk kemudian ngurip-ngurip bahasa Cirebon. Ya Bu ya, yang ibu guru ini ya, yang bapak guru ini, bersama-sama dengan pemerintah, pesantren, budayawan dan seluruhnya. Mudah-mudahan bahasa Cirebon menjadi bahasa yang lestari. Amin. Jangan sampai anak cucu kita
kita kemudian kehilangan jejak kita. Mudah-mudahan juga ikhtiar itu bisa menyeluruh. Artinya apa? Ada banyak naskah Bu yang berbahasa Cirebon. Kita tidak tahu ilmu isinya apa kalau kita tidak membacanya, kalau kita tidak paham. Yang di keraton, yang di keluarga keraton itu banyak sekali, dan itu memerlukan ikhtiar kita untuk bagaimana menerjemahkan itu sehingga menjadi pengetahuan yang bisa kita ambil hikmahnya. Demikian tadi paparan dari Ibu Dr. Evan Arofah yang menggarisbawahi antara lain perlunya pelestarian bahasa daerah khususnya Cirebon melalui jalur sekolah. Jadi ngajar mulang kudu anak agama-agama. Mau ana sing ngomong, "Din mangane kapan?" Sabar, sabar. Dulu makan materi, makan materialnya nanti. Seminar ini narasumbernya langsung dipanelkan supaya kita terkonsentrasi nanti pada saat diskusi, sebab materi ini saling berkaitan erat. Selanjutnya kita dengarkan, kita simak bersama-sama pemaparan dari budayawan kita. Oh ya Kang, tadi ada yang ngomong, lah SD kita pernah disatroni bukan Kang? Saya yang tidak serius di kolom jobrekannya, jadi sudah ada tua KB. Mama Haji Sastra ini akan memaparkan makalah dalam seminar ini yang berjudul Bahasa Cirebon Sawise Kongres Kang Ilang Kumandangan. Kang Mama Haji disemangatkan. Samianantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati Ibu Nyai, Ibu Dr. Eva Arofah, MHub, partner diskusi, partner berpikir, urusan otot-ototan, hadis. Yang kula hormati Mama Ferdiansah Teng Cirebon, dipanggilnya Mama. Jadi, ingkang kula hormati Ketua TKKC beserta jajaran, para Mimi dikit tersebut, Mama Guru Bahasa Cirebon ingkang kula hormati, matur kesuwun kula disukani kesempatan anggenipun meringeti ya Bapak, meringeti anak kang ngomong mingeti, wis bener kabeh. Meringeti, mingeti, asale sing tembung inget. Terus arepan meringeti, merengeti, wis kabeh. Anak kang ngomongnya beli, anak kang ora, bener kabeh. Ya, kang beli bener. Ngomong. Nggih, Mama Mimi, lamun jagane wis awan, kang kelingan apa? LL. Bakso ana ning warung pojok. Hati wong pada kedanan masakan. Ake wong pada kelingan pelayan. Ora lalen kesopanan ning sekabe langganan. Ngomong ulangi mana sing awet awal. Siji, loro, telu. Ake wong pada kedanan masakan. Ake wong pada kelingan pelayan. Orang lalen kesopanan ning sekabe langganan. Ami rebuse sega
gorenge daginge gede-gede. Kelingan ning warung pojok. Bakawai ini menu kang paling enak iya sega jamblang. Sega jamblang masakan di wong Cirebon. Ayo di wong langenane ge. Kelingan. Baik, Bapak Ibu kang kula hormati, kadose diperingati teng tingkat Kabupaten Cirebon. Matur kesuwun Mama Kadis, matur kesuwun Dewan Kesenian, matur kesuwun Pak Bupati Cirebon. Next. Ya, nembe tahun kia pendopo Bupati Cirebon meringati Hari Bahasa Ibu Internasional. Keprok kabeh. Ampun DKKT. Ya. Nembe. Sedurung-durungnya pernah dulu Bapak Ibu mriki. Apa maneh ngomongin bahasa Cirebon. Nah, kangge kula nek Maiman. Kangge kula badhe bendaraken perkawis glendengane glendeng dari wong berarti glendeng dari wong Cileduge kedumal dari wong Kelangenan dari wong Gresik kula ngangge tembunge glendeng. Ari glendengku iya anas warai tapi cilik. Omong ini ning buri atau ning guri? Ana ning guri. Terus bahasa Cirebone, bahasa Jawa iku tembunge saking sapamburine. Berarti lamun diserap ke bahasa Cirebon ya ning guri. Cuman ya arane dan bahasa lisan ya suwe-suwe dan dia berubah akhirnya muncul varian. Ini gak ada masalah. Nah, kula kayak kenapa kula berdarakan bab kongres jujur niki wae kula mikir wonten Pak Bupati. Wong tua kula sedaya. Wonten Mama Kadis Bunpar. Wonten Mama Kadis Dinas Pendidikan. Wonten saking Menteri Koordinator PMK. Kula sampun anyak seni Kongres Bahasa Cirebon itu wis ping 3 Bapak Ibu. Gaya pisan. Kongresnya wis ping 3. Tapi masih mengkenen-kenen bae Bahasa Cirebon. Sekali kongres ratusan juta. Menangani hotel dinepakan kula kan ngomong dibayari bae honor. Ya. Peserta dibayari, mangan enak, turu empuk. Tapi bahasa Cirebon mengkenen baik. Kula nih kesempatan kini kula gunakan kanggo glendang kongres. Ari glendang bari ngrasane sami mboten. Glendang di kongres, ngrasani kongres. Zakaria Mahmud diundang. Dan respon beliau luar biasa. Ya. Kemeriku yang bagai diraos kita perlu wonten Kongres Bahasa Cirebon gagasane. Ya. Nalikane kula lan panjenengan sedaya ngembangkaken dan melestariaken bahasa Cirebon. Kelawan Kongres Bahasa Cirebon mungkin saged dados alternatif kangge perkawis kebahasaan. Lambung saking puniku bahasa Cirebon saged membantu bahasa Indonesia. Itu Pak Zakaria Mahmud. Kula serat tulisannya. Kula catat. Ya. Nah, ini kan orang luar biasa.
Nah, dari sinilah energi ini next nyambung. Cuman bagaimana dari harus pundi komitmennya pun? Apakah Swagati sekarang membuka prodi bahasa Cirebon? Apakah Swagati mengajarkan bahasa Cirebon? Ini nanti kita tagih. Ya. 23 bilang tahu Pak? 26. Wah. Itu diselenggarakan Kongres Bahasa Cirebon yang pertama. Kula selaku tim penjerumus. Jujur mau tim penjerumusnya sampai sekitar kapan? Ya, ini bukan perumus tapi penjerumus. Dana pemerintah bilang-bilang terus, dijelas. Ya. Apa rekomendasi? Aja bibit. Bis disebarkan para pengagum, disebarkan di para pengagum, ke gubernur dikasih, ke wali kota dikasih, ke bupati dikasih, semua dikasih. Setelah 2006, zaman Pak Heriawan jadi gubernur, itu masih wonten lembaga yang disebut lembaga Balai Bahasa dan Perlindungan Kesenian di Jawa Barat. Balai Bahasa di bawah Kementerian Mendikbud. Zaman sekian, zaman Pak Ridwan Kamil, Balai Bahasa hilang. Makanya Pak Ferdi tadi Pemda kerjasama dengan Balai Bahasa hilang kan Pak? Hilang Balai Bahasa di Jawa Barat. Waktu tanggal 26 sampai 28 temai Dedangdan Bahasa Cirebon. Dedangdan Bahasa Mengkuat. Disepakati tentang Kongres Dedangdan diberesi. Ada semacam standarisasi. Bagaimana aspek morfologi, bagaimana aspek sintaksisnya, pemengkuhan status bahasa Cirebon mengliwati penetapan peraturan daerah. Munggu memailang panji, saking kerabat keraton, istilahnya sanes bebasan, kan bener itu bubasan. Sekolah awet SD, SMP, Mending Kabupaten Cirebon Kota, Bulati SD yang ngajarkan bahasa Cirebon, angel. Itu seniman budayawan yang itu diberi penghargaan. Next Mas Imam, media massa, Radar Cirebon, kalau bahasa Cirebon ada nih, bisa terjemahan, liburan-liburan, bisa ngomong, kalah mungkin nih, ya. Karena menerjemahkan bahasa Cirebon, bahasa Indonesia, teks bahasa Indonesia di Cirebon ada, sejen strukturnya. Ya. Jadi kayak misalkan hilang kumandangnya, ya. Itu bahasa Indonesia kan sastranya itu bahasa Cirebon itu memang dikedepankan. Terus mau keraton ngomong bahasa Cirebon kan bisa. Bengien mama apa baik. Ayo bebarengan baik tekolawat kan mau teh, bako, gula, iwak, bawa dewek. Ibarat ya anak-anak kita sudah berbahasa Indonesia semua, nggak ada yang ngurus bahasa Cirebon. Pulang aja tekolawakan baik. Bawa dewek memajukan hari ini kita bertekolawak ya. Ini berkontribusi, Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian berkontribusi. Pak Bupati juga tekolawak, sok tempatnya di kene, bebas, jadi sewa maning. Ya, tekolawakan. Bareng-bareng majuakan bahasa Cirebon. Bareng-bareng Bapak Ibu. Wis, beli ngedirakan kongres, beli kongres ke papat kelima beli. Wis tekolawakan baik. Ayo bebarengan. Mulai saat ini memoji, ayo tekolawakan membangun literasi bahasa dan sastra Cirebon. Mulanya ayo mulai nih. Ayo mulai dibuktikan. Sebabnya apa? Wong Dermayu sebenarnya bahasa Cirebon. Padahal dia lahir dari kongres. Kongres itu sepakat nyebutnya bahasa Cirebon. Wong Dermayu digelem nyebut bahasa Cirebon.
Dewek nyebutnya apa? Bahasa Jawa Dermayu. Ya mana dewek? Indramayu tidak mau menyebut sebagai bahasa Cirebon Dermayu. Mereka menyebutnya Jawa Dermayu. Berarti dia harus keluar dari wilayah Jawa Barat, saya bilang. Jangan diberi anggaran oleh provinsi. Karena dia wilayahnya, kalau mau kongresnya kongres bahasa Jawa. Jadi sampai saat ini wis aja diurusi. Kalau Indramayu urus-urus, yang penting kita ayo bareng-bareng ya, giatan literasi. Yang beda Indramayu dari Cirebon yang baik. Aku estetik, fungsi estetik di sastranya, fungsi identitas itu kan hilang kami. Makanya ayo bareng-barengan, ayo gawe gurita. Mas Imam sudah bikin, Mas Alwi sudah mendahului bikin, saya juga sudah ikut di dalamnya. Ini ada penggunaan bahasa sastra Cirebon itu dalam konteks bahasa estetis. Ada jejaknya. Mama Mimi juga pintar gawe karangan cerkat cerita pendek. Ya, cerita pendek, bocah-bocah murid, guru-guru ibu buka. Jadi gini Mas, kami sebagai Ketua Kepolisian Kabupaten Cirebon dalam rangka berupaya untuk apa artinya memberikan edukasi ke para pendidik, terutama dalam rangka pelestarian budaya bahasa ibu. Karena dewasa sekarang ini yang ada setelah kami lihat itu banyak bahasa-bahasa ibu yang sudah notabene hilang. Mereka mengikuti arus akulturasi budaya dengan bahasa-bahasa modern, sehingga jarang sekali terlihat kalau saya presentasikan paling tinggal 15% bahasa ibu yang ada di masyarakat Cirebon. Jadi peserta seminar ini dari mana? Peserta seminar ini saya upayakan dari para pengajar, terutama dari peserta guru SD dan SMP. Harapan kami semoga bahasa ibu ini bisa diterapkan kembali tatkala di kehidupan sehari-hari di rumah. Karena bagaimanapun kita sadar betul ya, karena para pengajar juga kali ini tuh jarang menguasai, karena memang basic, berbagai macam basic Pak. Ada yang basicnya bukan orang dari Jawa, semua contoh. Ada orang Sunda ngajar di wilayah Pantura Totok gitu, Pantura Utara Totok. Dan sebaliknya orang Pantura Totok ngajar di Sunda, sehingga kebiasaan berbicara ini jarang diterapkan di anak-anak didik. Hari ini kurang lebih 300. Saya mengambil dari guru SD 200 dan guru SMP 80. Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, karena acara ini juga kami tidak meninggalkan mereka, karena mereka yang punya genre. Jadi kami itu di kurikulum, mudah-mudahan ke depan itu ada kurikulum bahasa lokal sesuai dengan di mana domisili sekolah itu berada. Acara dilanjutkan dengan dialog dan diskusi. Begini. Karena piundang saking tipu 3, 4, 5 sehingga sama-sama gitu. Tuntutan provinsi begitu, tuntutan daerah untuk nilai-nilai kita hadapi. Saya contoh seperti ini. Untuk menggali nilai luhur Kabupaten Cirebon, tentunya kita juga berkenan dengan hari ini seminar Hari Ibu Internasional. Karena Kabupaten Cirebon itu kan tidak hanya bahasa Cirebon tapi juga ada bahasa Sunda. Tentunya kita juga harus bisa menggali potensi-potensi yang ada dari bahasa tersebut, karena awalnya mungkin dari bahasa dulu ya, bahasa Cirebon dan bahasa Sunda. Nah, untuk menggali potensi tersebut tentunya kita harus mengetahui literatur yang ada, itu asal usul bahasa, asal usul terbentuknya suatu kata atau bahasa itu dari mana sumbernya, sehingga kita dapat mempelajari. Juga kita harus membuat suatu kamus ya, kamus bahasa Cirebon, karena kalau dengan kamus itu akan menjadikan panduan. Kalau kita tidak mengerti kosakata bahasa Cirebon, kita akan bisa membuka kamus tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tentunya juga membidangi, yaitu untuk pemajuan kebudayaan, diantaranya bahasa tersebut. Mungkin kita karena sekarang juga hadir dari Kementerian Kemenko PMK ya, bidang kebudayaan,
kita mungkin akan coba usulkan, karena di sini juga banyak potensi budayawan yang mengerti tentang bahasa untuk dijadikan, diusulkan buat kamus ya. Tentunya kamus ini harus berbagai ahli ya yang bisa merumuskannya. Nasional, kami melihat bahwa sebenarnya Cirebon sendiri sebagai sebuah daerah yang memiliki potensi besar, baik itu di sisi historis maupun juga dari sisi kekayaan alam dan sebagainya. Dan dengan adanya momentum ini kita melihat bahwa ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk berupaya meningkatkan status produk kebudayaan, contohnya bahasa Cirebon jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari Pendopo Bupati Cirebon, tim liputan melaporkan.